Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Beatrix Ratna Milasari, CGP Angkatan 8 Kota Magelang, akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Yang pertama, guru yang baik adalah guru yang mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep inti yaitu disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. 1. Disiplin positif. Disiplin positif dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang ketiga, membuat murid memahami dan menyadari sesuatu karena motivasi internal, bukan akibat hukuman ataupun pujian. 2. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia dibagi menjadi 2, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal terdiri jika motivasi itu berfungsi untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan motivasi internal, jika motivasi itu bertujuan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, harapannya kita bisa meminimalisir atau menghindari pemberian hukuman dan penghargaan yang berlebihan. 3. Posisi kontrol. Posisi kontrol terdiri dari 1. Penghukum, 2. Pembuat rasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, 5. Atau yang terakhir yaitu sebagai manajer. Hendaknya kita sebagai guru berposisi sebagai manajer, di mana guru hadir membersamai murid dalam mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi permasalahannya, serta menggunakan segitiga restitusi saat menyelesaikan permasalahan murid dengan tujuan murid mampu menciptakan identitas positif untuk dirinya sendiri. Yang keempat, keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah ini berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. 5. Segitiga restitusi. Guru sebagai posisi manajer menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuan dari segitiga restitusi ini adalah melahirkan murid atau generasi yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif dengan materi filosofi Ki Hajar Dewantoro. Penerapan budaya positif akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh laku hidup murid berdasarkan kodrat alam dan zamannya. Sedangkan keterkaitan terhadap materi nilai dan guru penggerak, budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki nilai berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain nilai di atas, perlu adanya kolaborasi dari semua stakeholder sekolah sehingga keyakinan sekolah dapat disepakati dan dijadikan serta dijalankan bersama. Kemudian, keterkaitannya dengan visi guru penggerak, salah satu perubahan berdasarkan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar sekolah menjadi aman, nyaman, dan berpihak pada murid.
Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantoro dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Saya sudah memahami konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus dipahami dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan dalam praktik baik kepada rekan guru lainnya. Hal yang menarik bagi saya adalah ketika mempelajari motivasi perilaku manusia, di mana ternyata pemberian penghargaan yang berlebihan justru berdampak kurang baik, karena dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan sebagai pembuat rasa bersalah dan pemantau. Yang seharusnya saya lakukan adalah saya memposisikan diri sebagai manajer, di mana ketika menyelesaikan permasalahan, saya menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang mengalami atau melakukan pembulian karena warna kulit, serta siswa yang seringkali tidak masuk tanpa izin. Saya menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa dengan langkah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Selain itu, berbagi praktik baik terkait budaya positif dengan rekan guru lain. Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Sedangkan yang harus diperbaiki adalah posisi guru yang semula sebagai pembuat rasa bersalah serta pemantau harus berubah menjadi sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi yang paling sering saya pakai adalah pembuat rasa bersalah dan pemantau. Perasaan saya saat itu tentu bagaimana caranya supaya permasalahan segera selesai dan anak menurut dengan saya. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai adalah manajer. Perasaan saya tentunya lebih tenang dan tidak terburu-buru. Perbedaannya, waktu yang digunakan lebih lama, namun dampaknya jangka panjang. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi. Namun, seringkali hanya satu atau dua tahapan saja. Misalkan, saya menanyakan alasan seorang murid melakukan sesuatu, kemudian menawarkan pemecahan masalahnya. Untuk kembali menanyakan keyakinan, hampir tidak pernah saya lakukan. Hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah kolaborasi antara sekolah dan orang tua, supaya proses pembelajaran berkesinambungan. Terbentuknya 3 pilar pendidikan yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat akan melahirkan generasi berprofil pelajar Pancasila. Terakhir, sebuah sajak dari saya berjudul Restitusi. Ada kisah ketidaknyamanan, juga cerita tidak menyenangkan. Mungkin kita sering jadi yang tidak menyenangkan. Meski begitu, jadi guru impian tetap harus kita ikhtiarkan. Sudah terang langkah ini, segitiga restitusi, penyempurna hukuman, dan konsekuensi. Tak perlu takut gagal, bukankah kita memang harus selalu mengasah mental? Semoga budaya positif tersematkan dalam tiap fase pembelajaran yang kita hadirkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.